kita habis ini bakal apa namanya coba ngobrolin lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau dengar spoilernya, bisa sampai sini aja dengerinnya. Tapi kalau ada yang udah pernah baca dan pengen ikut diskusi atau pengen tahu beberapa detail menarik yang apa namanya akan kita bahas selanjutnya, boleh menetap dan kita akan lanjut pembahasannya. Oke? Nah, jadi aku mau mulai dari sini sih. Jadi detail pertama yang aku langsung ngeh pas awalnya itu nggak aku perhatiin banget itu eh di adegan si Nova ketinggalan apa namanya si senjatanya, si pistolnya ya. Ntar dulu itu yang mana ya? Pas Yang di pas di awal pertarungan yang mana? banget. Di pas apa Yang namanya mereka pengen nyergap si ini kan, si kapten. Terus si Nova ya. kabur. Nah, apa namanya kan ada ketinggalan senjata kan ya. Di senjata itu Heeh. kan ada si sidik jarinya Nova gitu. Jadi pas apa namanya nanti plotnya main Novanya apa namanya diminta untuk menyusup ke Renegades, kan otomatis apa namanya dia dia takut ketahuan gitu kan. Mm-mm. Waduh, kalau misalkan apa namanya si sidik jarinya itu kebaca gitu kan, dia ketahuan, ya otomatis kan dia nggak bisa masuk gitu kan, gabung jadi timnya Renegades. Iya. Tapi habis itu kan apa namanya si Novanya dibantu kan untuk menghilangkan jejaknya gitu. Iya, Dan tapi aku itu kasihan. uh, iya sakit di sana aku kebayangin, aduh melepuh ini kan. Tapi Iya. yang aku suka itu si ininya lah apa namanya temennya sampai berkorban itu kan, ngebantuin dia bikin identitas palsu, terus kayak hasil apa namanya hasil tabungannya beberapa tahun itu udahlah ini buat apa namanya buat kamu supaya kamu lolos gitu kan. Iya. Leroy ya yang ngasih tabungannya tuh ya. Ya si Leroy. Aku juga suka sama tokohnya dia gara-gara dia kayak care-nya tuh nggak bohong gitu. Jadi kayak care beneran dan dia jadi figur papahnya buat Nova juga. Ya ya ya, setelah nggak ada si S kan ya, Iya. eh apa namanya si Leroy itu emang kayak dituakan banget sih. Mm-mm. Dan apa namanya sampai akhir sebetulnya aku masih penasaran juga sama si Fobia karena kayaknya misterius Nah, banget itu orang. itu jawabannya di buku ketiga. Tapi itu beneran aku nggak nyangka banget sih jawabannya. Pokoknya nanti lah. Siap, masih panjang ya perjalanan ya. Ya, masih panjang. eh Terus ini apa namanya? Sebetulnya perjalanan di buku pertama ini kan bisa dibilang lebih ke arah kayak apa ya, nyedain panggung lah ya. Kita kayak apa namanya dikasih tahu dulu ini loh semestanya. Kemudian ini si tokoh baiknya, ini si tokoh jahatnya, yang kata orang-orang baik jahat gitu kan. Terus mulai dimunculin satu-satu misteri-misteri. eh dan emang yang paling kesel itu pas apa namanya endingnya kita dipotong pas lagi seru-serunya itu loh. Endingnya tuh yang mana ya? Aku lupa. Iya, maksudnya Tapi pas apa namanya kan kayak sebelum ending banget itu kan lagi adegan-adegan berantem-berantem gitu kan. ya. Setelah setelah apa namanya di sirkus ya atau di apa itu? Atau waktu Di Ace-nya taman ketemu taman ya? bermain. Iya, apa namanya masa lalunya gitu sih mulai mulai rada-rada terkuak juga kan di akhir. Iya. Kayak mulai mulai tahu oh ternyata apa namanya si Max itu ngambil kekuatan dari S juga gitu kan. Terus apa namanya iya ya cukup sedih juga kan pas tahu apa namanya detail-detail si S-nya
mati gitu kan di itunya. Yang katanya lompat ke dalam api. Tapi harga dirinya tinggi banget sih, kerasa dari situ. Iya. Soalnya dia former pemimpin kan gitu. Jadi kayak dia masih pingin ngerebut kekuasaan dia yang dulu gitu. Ya, ya, ya. Eh, terus kayak apa ya? eh iya, aku selama ngebaca ini kayak nggak pernah bisa nebak plotnya gitu loh, Syar. Kayak lagi ngikutin apa gitu kan, tiba-tiba disodorin ada masalah baru gitu kan, ada rahasia baru. eh jadi kayak waktu awal aja pas apa namanya tim sketch itu diminta untuk memata-matai ke perpustakaan ya. Aku pikir di sana bakal ya udah apa namanya mata-mata biasa aja, kayaknya ya apa sih yang seru dari mata-mata kayak gitu. Ternyata di sana kan langsung disodorin ada konflik lagi gitu. Iya. Jadi ngebayangin aja si Nova kayak baru berapa hari di sini tapi rentetan peristiwanya udah banyak banget gitu. Iya sih. Dan rahasianya si Adrian juga yang The Sentinel itu kayak dia bisa kepikir gitu buat tato buat dirinya sendiri terus jadi hidup gitu. Itu keren sih. Iya, iya, iya. Tadi aku juga apa namanya nggak kepikiran ke sana kan, maksudnya kekuatan untuk ngegambar yang bikin jadi nyata itu bisa bisa ngapain sih gitu kan. Itu kayak apa ya, dirimu pernah nonton ini nggak, The Law of Ueki? Enggak sih kayaknya. eh Sebetulnya rada rada mirip konsepnya itu karena di sana kan ceritanya si karakter utama kita itu kan anak SMA. Si anak SMA ini kayak dipilih sama dewa untuk bikin turnamen. Nanti yang menang itu boleh apa namanya milih bakat yang pengen dia punya. Jadi Oh, ada orang yang misalkan bisa ngubah handuk jadi besi, bisa ngubah apa namanya misalkan pasir jadi batu atau apa gitu-gitunya. Nah, yang lain itu kan kayak kuat-kuat. Tapi si karakter utamanya ini si Ueki, dia kekuatannya cuma ngubah sampah jadi pohon. Ya dipikir-pikir untuk berantem apa gunanya gitu. iya. Kayak nggak ada guna banget kan. Tapi ternyata pas nyampe di level 2-nya, karena dari sampah jadi pohon, kan bagian dari pohon itu bisa jadi sampah kan. Sehingga itu bisa kita buat lagi jadi pohon, gitu aja terus, itu kan jadi cycle. Makanya Iya sih. pas dia bisa manfaatin, dia justru bisa nge-reverse kekuatan si lawan. Dan Iya. ya di sana jadi dia menangnya. Mm-mm. Iya sih. Kayak nggak perlu kekuatan yang signifikan banget buat membuat suatu perubahan yang gede gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dulu Sherry pertama kali baca Renegades itu pas tahun berapa, Sher? Tahun lalu deh kayaknya, Kak. Oh, tahun Atau lalu ya. tahun lalu atau 2018 akhir gitu, aku lupa. Itu si Arcanemisnya udah keluar belum? Udah untungnya waktu itu. Oh, udah. Tapi waktu itu Supernova-nya belum keluar dan jadi lebih sama-sama aja kesiksa lagi nungguin Supernova gitu. eh Boleh di spoiler dikit nggak kalau di buku kedua itu sebetulnya konfliknya nanti bakal berkisar seputar apa, Sher? Bentar, aku inget-inget dulu ya. Aku takut spoiler yang buku ketiga. Soalnya kalau udah baca semua series itu berasa nyambung gitu. Iya, 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 pasti sih. Kalian itu yang endingnya apa ya? Oh, sebenarnya lebih ke itu sih, kan si Nova tuh di buku pertama kan dia disuruh sama Ace buat jadi penyusup buat ngerebut si Renegades lagi kan, biar anarkis lagi. Nah di yang kedua tuh kayaknya bakal lebih fokus ke sana, sama lebih ke
apa ya tentang hubungan si Nova dan Adrian ini gitu gara-gara rumit kan gitu. Oh iya Seorang iya iya. hero saling suka tapi mereka dua-duanya sama sekali nggak tahu gitu. Mereka ini Eh, tuh gitu. Kayak banyak yang disembunyiin di sana jadi kayak pada masih takut-takut dan sebagainya gitu. Oke. Dan sebetulnya aku jadi keingetan juga eh salah satu isu yang diangkat dari Renegades ini kan adalah hubungan antara apa namanya anak dan ayah ya. Isu-isu Iya. keluarga lah ya. Mm-mm. Bagaimana si Adrian ini kayak kurang deket gitu kan sama ayahnya, apalagi udah nggak ada ibu gitu kan. Mm. Aku sebagai laki-laki kayak ngerasa banget sebetulnya antara anak Mm. laki sama bapak itu kayak ada jarak gitu loh, Syar. Mm. Seakan-akan kita itu pengen pengen ngerasa diakui lah gitu kalau istilahnya mah. Mm. Eh dan apa namanya pas di akhir sini kan sebetulnya udah kayak mulai kegambar gitu kan. Aku belum tahu sih nanti di buku-buku selanjutnya kayak gimana. Tapi eh apa namanya si karakter ayahnya Adrian ini dalam beberapa hal agak nyebelin buat aku. Kenapa? Tapi Kenapa ada ya? antara si Hugh sama Simon itu kan dua-duanya ayahnya juga. Nah, Mm-mm. em, ya gimana ya? Mungkin mungkin di satu sisi mereka juga kayak rada serba salah aku ngelihatnya. Kayak ada gap gitu kan. Si anak teh pengen gini, si ayahnya itu aku ngerasa kayak punya rahasia yang belum disampaikan ke anaknya. Dan Mm-mm. dia dia kayak kayak ngalangin anaknya udahlah kamu nggak usah ke sana bahaya gitu-gitu loh. Mm. Aku Iya sih. rada rada ke apa namanya kerabanya ke sana sih. Kalau dirimu gimana? Aku lebih kasihan sama Nova sih gara-gara apa ya? Dia kan sejak kecil diasuh sama anarkis. Sementara Hmm. waktu dia masuk Renegade, dia merasa cocok sama temen-temennya gitu. Tapi kan dia nggak Oh. bisa, dia nggak bisa stay di Renegade gitu dan istilahnya dia pingin keluar dari anarkis, tapi dia ngerasa apa ya kayak apa sih namanya durhaka gitu. Udah diasuh dari kecil kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ngebalik ngelawan yang ngasuh dia kan kayak apa ya dia merasa kayak gak pantas gitu. Jadinya dia walaupun kepaksa dia ngikutin gitu. Hmm. Jadi kayak Ya. lebih dianggap apa ya? Tools gitu. Sinawa tuh. Kecuali sama Leroy gitu. Ah, ya benar sih waktu pas udah masuk itu gabung sama timnya Sketch gitu kan. Jadi kayak kayak apa namanya ngebaur gitu. Si mereka juga kayak nerima Nova dengan tangan terbuka. Si Nova juga yang awalnya agak-agak nggak enak, lama-lama kan jadi kayak terbiasa. Terus kayak seru juga gitu. Mungkin punya temen yang warna baru lah ya gitu di hidupnya. Karena kayaknya kalau kalau misalkan dari sudut pandang si anarkis itu kayak dia pasti dikucilkan oleh masyarakat kan. Iya. Mm-mm. Nggak bebas lah gitu istilahnya. Sementara pasti Mm. Renegades kan dia kayak mungkin banyak banyak dapat apresiasi nggak cuma dari temen tapi juga beberapa hal dari luar gitu kan. Mm-mm. Mm-mm sih. Dan apa ya? Yang nggak aku suka juga di tatanan masyarakatnya itu kayak yang hero dianggap hero, yang villain dianggap villain. Jadi ya itu hitam putih gitu dan jadinya walaupun gak berperi kemanusiaan gitu ya kalau kata aku kayak si anarkisnya dibiarin cuma boleh tinggal di dalam si gorong-gorong yang di Hmm, bawah itu di bawah tanah gitu kayak gak segitunya juga gitu. iya iya. Makanya itu kesel banget pas pertama kali mereka disidak itu loh. eh Iya. yang yang apa namanya? Ya yang apa mereka ramai-ramai ke sana terus kayak seenak jidat itu kan.
Ya, dan mereka kita pilih mereka heroes gitu kayak ya apa ya dari kelakuan gitu nggak pantas gitu di timnya Fospa itu. Makanya Mm-mm. itu paling paling ngeselin gitu kayak aduh ini gimana sih dia bisa jadi hero. Ya sih. Tapi aku Dan jadi penasaran loh, kira-kira mereka berlaku kayak gitu apa ada latar belakang juga gitu yang dulu mungkin ngerasa direndahin gitu-gitu? nah itu nggak diceritain sih jadi nggak tahu. Oh enggak ya, enggak sampai situ ya. Nggak sih gitu. Siap, siap, siap. Eh, seri ini berarti udah tamat di Supernova ya, Share? Udah sih semuanya. Hmm. Dan sekarang katanya si Marissa Mayer lagi bikin romance ya? Iya lagi bikin yang baru Instant Karma. Kayak nggak kebayang banget gitu awalnya fantasi-fantasi banget gitu kan, sci-fi, anti-hero, tiba-tiba jadi romance pure ya. Tapi enggak juga sih sebenarnya ada sedikit fantasinya juga. Oh ada juga ya. Dan ceritanya lucu sih kayak hmm, dia tentang seorang cewek kalau nggak salah tokoh utamanya tuh jadi dia nggak suka sama tetangga-tetangganya yang tinggal di lingkungan situ dan suatu hari gara-gara jatuh kepleset atau apa gitu dan kepalanya kejeduk gitu lah pokoknya Aduh. dia jadi pas bangun dia kayak dia punya kekuatan dan kekuatannya itu adalah yaitu ngasih karma buat orang-orang di sekitarnya entah karmanya baik atau karmanya buruk gitu dan Oh. dia orang yang dibenci cowok gitu dan kayak dia tuh mikir wah ini kesempatan nih gitu ya gitu deh pokoknya. Hmm. Menarik sih itu premisnya seru banget. Ya kayak belum pernah kedengeran di mana-mana gitu. Suka salut Itu kadang-kadang sama penulis luar kalau nulis itu ada aja idenya gitu. iya sih itu Kak Ovi komen penasaran sama Max katanya. Iya, itu Max itu emang di awal misterius banget sih. Dan Kalau emang di Renegade tuh si Max diceritain sejauh apa sih? kayaknya baru semacam ini aja deh. Apa namanya kayak dia punya kemampuan untuk nyerap gitu kan. Terus kayak berapa kali dia singgungan sama Nova Adrian dan kawan-kawannya. Ya kan nama alias dia juga si Bandit kan. Iya. Terus pas apa namanya di akhir itu kan dia apa namanya diceritain yang ngambil kekuatan si S gitu. Kayaknya cuma sebatas-sebatas itu aja deh. Kayak kayak Mm-mm. masih rada abu-abu juga ini perannya apa gitu si Max. Cuma di Mm-mm. akhir oh iya di akhir itu yang bikin ngegantung dan penasaran karena katanya ada agen N ya. Ah iya iya iya. Nah Iya. itu yang tanda tanya maksudnya apa tuh Mm-mm sih. si agen N. Sama Ya. emang kasihan gitu si Max tuh dia masih kecil kan dan dia selama ini si kotak kaca itu kan gitu di headquarter Hmm. um, kayak kita aja yang di karantina cuma 1 bulan aja bosen gitu apalagi dia seumur umur Iya. gitu. Ya dia kalau nggak salah masih berapa belas tahun kan ya? Iya dia masih kecil gitu dan dia kan diangkat jadi adik angkatnya si Adrian kan sama papanya Hmm. Ya ya makanya ya. kayak si Adriannya tuh sayang tapi dia nggak bisa nyentuh gitu kayak cuman dari sebatas kaca aja gitu kasihan sih. Iya dan misterius banget gitu. Maksudnya aku penasaran dia punya kekuatan apa aja coba yang sekarang udah diserap. Mm-mm. Dan Dan ya Agent itu N itu Agent N udah diceritain kan ya buat apa di satu. eh iya apa namanya baru sekilas sih maksudnya kayak belum jelas itu bentuknya kayak gimana dan nanti bakal apa dianya.
Cuma emang kayak dibilang ini kita punya senjata rahasia gitu. Fungsinya Yang belum berarti. kayaknya belum deh. Oke, Makanya jangan-jangan. masih. Takut spoiler. Iya, nanti aja lah. Jadi sebetulnya kalau apa ya, yang gregetnya kan kalau misalkan kita baca serial kayak gini emang eh di versi nanggungnya ya gitu. Ada 3 seri dan sekarang baru keluar satu. Mau nggak mau kan memang kita harus nunggu gitu kan sampai nanti terbit lagi. Tapi ya supaya nanti lanjutannya terbit, artinya ya kita harus ngedukung buku pertamanya untuk laris dulu. Supaya penerbit juga nanti, apalagi di masa kayak gini kan, di masa pandemi, kan penerbit juga punya tantangan besar tuh untuk mempromosikan buku gitu kan ya, untuk menjual stok-stok yang ada di mereka. Mm-mm. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran gitu ya, pengen baca Renegades dan pengen lanjutannya diterbitin, ya sekarang kebetulan kalau nggak salah lagi ada diskon juga di Haru. Ada apa ya, Ramadan sale atau apa gitu. Dan diskonnya lumayan lah, 25-30% ke atas gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya, teman-teman bisa banget untuk kebaca versi terjemahannya karena asli asik banget, worth it. Aku sangat merekomendasikan. Ceritanya seru juga kan dari apa yang tadi udah kita bahas juga. Dan apa namanya, kita doakan ya mudah-mudahan jilid kedua dan ketiganya bisa cepat untuk diterjemahkan gitu ya. Tapi aku penasaran, saya kenapa ya Heartless tuh nggak diterbitin? Hmm, belum kali ya. Karena kan serialnya Marissa Mayer banyak banget kan. Iya sih, padahal bagus banget gitu asli kalau udah baca tuh. Dan itu Itu standalone ya, sama Share? stand alone, cuma satu buku. Tapi Ah, itu bikin sakit hati. Jadi kayak pas udah baca tuh, ya ampun kayak ini beneran endingnya kayak gini, gitulah. iya, iya, Tapi iya. bagus, bagus banget. Iya, yang jelas kan kemarin sempat ada spoilernya itu, ada buku buku Marissa Mayer yang kayak apa, prequelnya Luna Chronicle ya. Oh iya kayaknya ada yang baru deh. Paling itu yang kemarin sempat dibuka kan, katanya 2020 mau diterbitin. Tapi ya Ah, apa namanya, keluarnya karena Gates-nya duluan. Nggak tahu, mungkin yang itu mm-mm. juga nunggu momen. Ya doain aja lah, semoga semuanya bisa diterbitin sama Spring gitu kan. Amin. Iya. Iya, sayang soalnya. Dan mungkin ya apa namanya, para fansnya Marissa Mayer ini harus coba berkumpul gitu ya. Rapatkan barisan supaya kita dukung sama-sama gitu. Iya. Jadi ada rencana baca Luna Chronicle habis ini? Iya, pasti pasti. Aku Itu kan juga fans dari teman, Sophia, jadi pasti baca semua bukunya. asik. Ya, gitu mungkin ya teman-teman. Berhubung udah tinggal 20 detik lagi. Terima kasih untuk yang Wah, sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran untuk semuanya. Sampai jumpa di oke. live selanjutnya. Dadah.